Indonesia sudah darurat kekerasan seksual. Setiap tahun jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terus meningkat. Data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan misalnya menyebutkan jumlah kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama 2017 berjumlah 335.062 kasus. Jumlah ini naik drastis dari tahun sebelumnya yang sebanyak 259.150 kasus. Komisi juga mengatakan bahwa sebanyak 50% kasus perempuan yang melaporkan tindak kekerasan seksual berakhir dengan jalur mediasi, yakni dengan mengawinkan korban dengan pelaku. Inilah yang melahirkan pandangan permisif terhadap kekerasan seksual serta membuat masyarakat tidak berempati pada korban dan bahkan cenderung ikut menyalahkan korban. Pandangan seperti ini harus diubah karena bila ada kekerasan maka pelaku dan calon pelakunya yang harus dikerangkeng, bukan malah membelenggu kebebasan korban dan calon korban. Hal-hal itulah yang harus segera dibenahi bila kita ingin menjadi negara yang adil. Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah harus segera mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Undang-undang itu akan memperbaiki berbagai masalah di atas dan memberi landasan yang lebih kukuh dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan dan anak, dua kelompok yang paling rawan menjadi korban. Ini adalah halaman utamanya. Di sini terdapat fitur lapor, konsultasi, dan info. Misal kita mau ketik info. Pada info ini berupa artikel-artikel mengenai tentang kekerasan. Dan lalu kita klik selengkapnya, maka akan muncul artikel secara lengkap. Lalu kita kembali ke halaman awal. Jika kita ingin konsultasi, klik konsultasi. Maka tampilannya akan seperti ini. Dalam fitur konsultasi ini, user dapat berbincang dengan psikiater secara anonim. Kembali ke halaman awal, ada fitur lapor. Di fitur lapor ini, kita bisa lapor sekarang, maka kita harus login terlebih dahulu. Setelah login, jika tidak ada akun, kita harus sign up terlebih dahulu. Setelah sign up, kembali ke halaman login. Dan setelah berhasil login, maka kita akan dialihkan ke halaman formulir pelaporan. Kita bisa pilih kasus atas apa yang dialami. Ini adalah contoh formulir pelaporan yang telah diisi. Lalu kita bisa klik lapor sekarang, dan jika berhasil maka ada pemberitahuan seperti berikut, yang menandakan laporan telah terkirim. Setelah selesai, kita bisa klik tanda silang yang berarti close dan kembali kepada halaman awal, yaitu beranda. Dan itulah beberapa fitur-fitur yang dapat diakses oleh user pada website Speak Up.